Puji Tuhan, haleluya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Immanuel Mutu Salatiga. Mulai tahun 2005, tepatnya adalah tanggal 7 Juli, Tuhan menempatkan saya di Butuh ini untuk mengawali sebuah pelayanan yang diawali dari rumah jemaat sebagai tempat kami bersekutu dan ibadah umum pun di rumah jemaat. Sehingga pada tahun 2006 kami berusaha untuk mengurus legalitas gereja, dan puji Tuhan pada tahun 2006 legalitas gereja mendapatkan dari pemerintah Kota Salatiga, dan pada tahun 2007 tepatnya ada bulan April IMB gereja diperolehnya, sehingga kita bangun gereja seperti yang sekarang ini kami tempati. Dan puji Tuhan, perkembangan jemaat dari waktu ke waktu sangat bagus, sangat signifikan, sehingga jemaat lebih enjoy beribadah, lebih senang beribadah, lebih nyaman beribadah sampai saat ini. Dengan demikian, perkembangan gereja mulai 2005 sampai tahun 2020 ini, puji Tuhan, dengan perkembangan anak-anak, perkembangan bapak-bapak, perkembangan pemuda remaja, perkembangan ibu-ibu sangat signifikan, dan ruangan pun sudah tidak mampu untuk menampungnya, sehingga perlu ada perhatian khusus bagaimana jemaat lebih nyaman untuk beribadah. Itulah sejarah singkat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Immanuel Mutu Kota Salatiga. Terima kasih. Pertama adalah gereja terlibat di dalam bidang wawasan kebangsaan. Terbukti gereja sebagai tempat untuk pertemuan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, juga pemerintah, untuk memberikan pemahaman-pemahaman nilai-nilai Pancasila yang ada, sehingga gereja bisa menyalurkan makna-makna wawasan kebangsaan kepada masyarakat di sekitarnya. Dan gereja pun juga terlibat secara aktif untuk meningkatkan tentang kerukunan-kerukunan yang ada di wilayah Salatiga sekitarnya, khususnya di Salatiga. Yang kedua, gereja terlibat di dalam kegiatan aksi sosial. Ini kita buktikan di masa-masa pandemi ini, gereja juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar gereja untuk memberikan bantuan sembako dalam rangka membantu keperluan-keperluan yang ada di sekitar gereja di tempat ini. Yang ketiga adalah gereja juga berpartisipasi untuk meningkatkan nilai toleransi kepada masyarakat dan negara. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berlangsung, maka dengan toleransi yang kita bangun ini untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu yang sudah kita lakukan selama ini. Pertama, program gerejanya adalah Persekutuan Wanita Ester. Di tempat ini disebut Pelwap Wanita Ester. Wadah ini dibentuk khusus untuk wanita-wanita atau ibu-ibu rumah tangga Kristen yang menjadi umat di gereja di tempat kita. Adapun rangkaian acaranya sangat variatif. Kadang-kadang ada kegiatan pembinaan pendalam Alkitab, ada kegiatan latihan menyanyi, latihan senam, kreativitas, dan lain sebagainya. Melalui pertemuan ini diharapkan ibu-ibu satu dengan yang lainnya dapat saling mengisi, saling menasihati, saling menguatkan, dan saling memberkati dengan yang lainnya. Itu yang pertama adalah program kegiatan Wanita Ester.
Dan yang kedua ada program kegiatan Pria Immanuel. Pria Immanuel ini dibuat sebagai wadah bagi berkumpulnya pria-pria atau bapak-bapak yang sudah berumah tangga yang ada di GPD Immanuel Butuh Salatiga. Maksud dan tujuannya juga sama, yaitu mengumpulkan bapak-bapak untuk sharing bersama, belajar firman Tuhan bersama, berlatih nyanyian bersama, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang dilakukan oleh kaum pria Immanuel di gereja kita. Kemudian yang ketiga ada program kegiatan Lansia Kemuliaan. Peserta daripada kegiatan ini adalah bapak dan ibu yang sudah berusia lansia 45 tahun sampai dengan seterusnya. Di sini ada kegiatan sharing, ada kegiatan permainan, makan bersama, refreshing. Intinya di kegiatan lansia ini menghibur para lansia untuk mereka tidak jenuh di rumah, mengurus anak, mengurus cucu dan lain sebagainya, tapi mereka sharing bersama firman Tuhan dan hiburan bersama melalui komunitas lansia yang ada. Dan ada lagi juga komunitas anak-anak sekolah minggu, mulai dari usia dalam kandungan sampai dengan usia 11 tahun, di mana komunitas ini membimbing anak-anak supaya anak-anak menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Itu kira-kira program kegiatan yang selama ini sudah berjalan di kegiatan Gereja GPD Immanuel Butuh Salatiga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh konkretnya mungkin di dalam lingkungan gereja jika ada anak-anak yang mungkin kurang mampu dalam hal pendidikannya, mungkin agak kesulitan, kita bisa membuat program untuk melakukan bimbingan gratis bagi anak-anak yang masih mengalami masalah dalam hal belajar. Kami rindu bahwa di gereja kami bisa terlaksana dengan adanya pusat pengembangan anak yaitu PPA, agar kiranya anak-anak kita semua yang mempunyai bakat talenta bisa kita tingkatkan, kita bina, dan dengan kegiatan tersebut gereja dan negara bisa saling berkontribusi dan mengutamakan untuk hak-hak anak-anak kita yang mempunyai talenta. Harapan yang gereja ingin lakukan untuk negara, kami gereja sangat berharap agar keberadaan gereja di tempat ini bisa menjadi berkat bagi bangsa negara ini, di mana kami gereja akan terus menumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang, hormat menghormati antara sesama umat beragama yang ada di Kota Salatiga, di negara Indonesia secara khususnya, sehingga dengan apa yang kami lakukan dari gereja bisa mencerminkan, bisa mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang maju, sukses dan berdampak bagi semua orang. Dan terakhir juga kami sebagai gereja sangat berharap agar negara kiranya lebih memperhatikan keberadaan gereja. Kiranya contohnya peraturan-peraturan yang diberikan oleh presiden atau lain sebagainya yang kiranya itu memberatkan bagi gereja itu bisa dikurangi ataupun dihapuskan. Kemudian bantuan-bantuan dari pemerintah negara untuk gereja-gereja, khususnya gereja yang kecil seperti GPD Immanuel Butuh ini bisa disalurkan agar pertumbuhan gereja semakin merata untuk seluruh negara Indonesia. Adanya keseimbangan penanganan maupun bantuan dari negara kepada kami gereja-gereja terutama GPD Immanuel Butuh tidak seperti kalau ada sumbangan-sumbangan juga untuk non-Kristiani. Itu harapan kami. Dan juga tentang perizinan. Banyak perizinan yang terkendala sehingga kami mengharapkan bahwa negara akan bersenang hati untuk memberikan kemudahan perizinan bagi kami bergereja, baik itu pembangunan gedungnya maupun waktu-waktu beribadah. Ya, harapan saya negara bisa adil dalam setiap memberikan misalnya hukuman atau kepada orang-orang yang bersalah, tidak seperti isu-isu kemarin itu yang sepertinya berat sebelah. Harapan saya terhadap negara
bagi perkembangan gereja ya tentu ada misalnya kegiatan-kegiatan yang didukung oleh pemerintah yang melibatkan gereja. Jesus.